Karena kan nggak bisa dibagi nol ya. Kalau dibagi nol kan kita tidak tahu berapa nilainya, I-nya, ya kan? Karena suatu nilai dibagi nol tidak terdefinisi. Jadi daerah asalnya ini adalah apa? Iya, domainnya untuk setiap x kecuali apa? Penyebutnya adalah nol. X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ini ya, kecuali ini, ya tak? Atau dia bahasakan di sini x di mana x besar dari x kuadrat kurang 1 tidak sama dengan 0, ya? Ya, ke daerah asalnya. Atau saya bisa tuliskan ini kata lainnya adalah x di mana x kuadrat kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0 tidak terdefinisi. Apa yang membuat dia di sini sama dengan 0? 1. Hah? 1. Ya, x-nya plus minus 1. Ya. Jadi domain dari fungsi ini adalah semua x kecuali yang membuat penyebutnya 0, yaitu plus minus 1. Ya. Domain itu penyebut, Pak. Hah? Domain itu penyebut. Bukan domain penyebut. Domain itu semua yang terdefinisi di sini. Apa yang terdefinisi x-nya? 1 masuk enggak? Enggak. Iya kan? Di sini. Sesuatu bagi 0 kan tidak terdefinisi. 2 masuk. Masuk. 3 masuk. Masuk. Semua x kecuali plus minus 1. Bisa ya? Gampang kalau domain. Yang kedua adalah apa itu intercept? Yang kedua adalah interceptnya. Kita tentukan adalah apa intercept itu? Apa intercept? Apa intercept? Ya, dipotong. Yang dimana nilai x-nya sama dengan nilai y-nya ya. Nah, intercept ya, saya tuliskan ini. Yang dimana x sama dengan y. Kapan x sama dengan y di sini? Berapa nilainya x? Berapa sehingga sama dengan y? 0. Ya. Coba substitusi masuk x sama dengan 0. Y-nya berapa? Y-nya 0. Ini juga 0 ya. Iya. Coba ini 2, 0. 0 per sesuatu 0. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau y x-nya 0, y juga 0. 0. Itu yang membuat. Ada lagi nilai lain? Ada lagi? 2. Kalau 2, x-nya 2, y-nya berapa? Enggak 2 kan? Enggak 2. Berarti satu-satunya nilai yaitu adalah 0. Ya kan? Ya. Bisa? Jadi satu-satunya nilai. Kalau misalnya x-nya 2x kuadrat kurang dan jawabannya domainnya gimana? Ya. Kalau misalnya Pak fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat saja. Domainnya mana? Ada yang bisa dijawab? X kecuali 0. Hah? Seluruh x kecuali 0. Loh, Semua x kan, Pak? semua x. Tidak ada kecuali 0. Karena dia juga terdefinisi. Pada saat x-nya 0, ya 0. Iya kan? Kalau ini pada saat penyebutnya 0 tidak terdefinisi. Iya. Iya kan? Terdefinisi. Kalau ini 0, terdefinisi dia, yaitu 0. Jadi kalau fungsinya begini, domainnya apa? Untuk setiap x elemen bilangan real, ya, semua x masuk di sini. Coba, apapun pasti terdefinisi. Ya, bisa ya? Oke. Langkah ketiga, ini tidak harus terurut ya, tapi ke 8-8-nya ada. Langkah ketiga adalah
kita harus menentukan apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Ini kalian baca ya, baca ini, baca apa yang dimaksud fungsi genap, apa yang dimaksud fungsi ganjil. Nah, kalau itu di atas fungsi genap atau fungsi ganjil, f min x sama dengan fx. Ini fungsi apa ini? Ada juga begini, f min x sama dengan min fx. Ya, yang mana genap, yang mana ganjil, kalian baca, tidak usah terangkannya karena gampang saja ini. Kalau dia begini, maka dia akan simetri di sumbu y. Ya, simetri di sumbu y itu maksudnya begini. Ini y kan, ini x. Apapun yang terjadi di sini akan terjadi di sini. Apapun yang terjadi di sini akan terjadi di sini. Ya, apapun yang terjadi di sini akan terjadi di sini. Ya. Kalau dia simetri di sumbu x, di sumbu y. Kalau dia di sini di sumbu x, apapun yang terjadi di sini akan terjadi di sini. Ya, baca ini fungsi ganjil dan fungsi genapnya. Jadi ini karena memenuhi ini berarti dia simetri di sumbu y. Bagaimana kita tahu memenuhi ini? Bagaimana kita tahu? Coba saya ambil satu nilai, masukkan di sini. Coba ambil saya min 2. Apakah sama dengan 2? Pasti sama. Hasilnya pasti sama. Coba substitusi masa min 2 di atas. Hasilnya berapa? Sama. Sama ya? Berarti ini yang memenuhinya. Oke? Kalau memenuhi ini berarti dia simetri sumbu y. Oke? Berarti ini simetri sumbu y. Ini karena ini memenuhi berarti dia simetri pada sumbu y. Oke. Selanjutnya adalah apa ini? Asimptot. Asimptot. Asimptot itu terdiri dari dua. Yang pertama datar, yang kedua adalah tegak. Ya, asimptot datar dan asimptot tegak. Bagaimana kita menentukan asimptot datarnya? Bagaimana menentukan asimptot datarnya? Kalau asimptot tegaknya gimana? Nah, kalau asimptot datarnya kita lihat saja. Pangkat tertinggi di sini berapa? X kuadrat, ya kan? Jadi asimptot datarnya itu adalah koefisiennya ini dengan koefisiennya ini berapa? Koefisiennya ini berapa? Ini 2/1. Oh, berarti kalau asimptot datarnya berarti adalah 2. Oke? Hah? Ini loh. Koefisiennya x kuadrat di sini berapa? 2. Kalau di sini 2/1. 2. Ya. Kemudian asimptot tegak. Bagaimana caranya menentukan asimptot tegak? Dia menyebutnya x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan x sama dengan 1. Akar 1, Pak.
akar 1 atau plus minus 1. Oh, asimptot tegaknya plus minus 1. Ya. Ya. Kenapa kau pakai penyebut? Ya, kalau menentukan asimptot tegak kita lihat penyebutnya. Kalau dia apa? Rasional, ya, fungsi rasional. Kita lihat saja penyebutnya. Ya. Kalau ada penyebut, Kenapa? kalau ada penyebut, Belum tentu ada asimptotnya. Ya. Jadi semua fungsi itu belum tentu ada asimptotnya. Oke, bisa saja nanti ada fungsi asimptot datarnya saja ada, tegaknya nggak ada. Bisa saja tegaknya ada, datarnya nggak ada. Bisa juga dua-duanya tidak ada. Bisa juga dua-duanya seperti ini ada dua-dua. Ya. Kalian pelajari tentang asimptot ya. Apa itu asimptot? Apa asimptot? Garis yang mendekati objek fungsi sedekat-dekatnya tapi tidak menyentuh garis tersebut. Jadi pada saat garis X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2, enggak tahu ya. Fungsinya itu akan mendekat ke situ tapi tidak akan menyentuh. Nanti kita lihat gambarnya. Langkah selanjutnya adalah apa ini? Menentukan kapan fungsi naik, kapan fungsinya turun. Menggunakan aturan turunan pertama kayak ini ya. Kita turunkan fungsinya. Ya. Kapan fungsi naik, kapan fungsi turun? Kalau dia plus minus itu yang tadi ya. Kalau dia minus turun, kalau dia plus naik. Ya. Oke, catat dulu itu baru saya jelaskan lagi. Fungsi naik, fungsi turun.